Leo ya. Sekali lagi saya ingin menerangkan bahwa mungkin beberapa roh atau arwah kerabat kita yang sudah tiada zodiak Leo itu belum semuanya. Mungkin ada yang resonnya dengan mungkin datang ayah tirinya atau ibu tirinya ya. Makanya sampai saya ingin menghadirkan nanti di part 2. Jadi di sini saya hanya menghadirkan 5 zodiak Leo ya. Sekali lagi mau percaya atau tidak terserah kalian, dan saya yakin pasti yang indigo juga yang punya indera keenam pasti bisa melihat ini. Saya akan mendatangkan seluruh kerabat yang sudah meninggal ya, dan memang biasanya kalau bulan Ramadan itu banyak yang pulang ya, dan saya yakin pasti banyak yang ingin tahu pesan-pesan dari almarhum dan almarhumah ya, pasti dari ayahnya atau gimana. Jadi beliau nanti akan saya suruh milih 3 kartu deck dan 1 kartu deck mana yang untuk pesan untuk kalian zodiak Leo. Ini adalah ada ayah kandung yang sudah meninggal ingin berpesan pada anaknya yang kebetulan katanya ada subscriber saya ya. Karena ingin menyampaikan sesuatu karena anaknya saat ini lagi bersedih. Kartu deck yang biru di shuffle dulu. Paling bawah. Terus kartu yang deck yang hijau. Yang atas. Cukup? Ya. Kartu pertama adalah walking away. Di sini dikatakan bahwa maksud ayah kamu ya zodiak Leo walking away. Hidup itu hanya dijalani. Hidup hanya dijalani. Bagaimanakah kamu nanti di akhirnya pasrahkan sama Tuhan. Jadi yang terpenting sekarang adalah ini ya, kartu kedua. What do I no longer need? Happy God to release whatever people, places, or things strain my vital essence. So me, what will fill me with enthusiasm and joy. Jadi di sini kamu harus minta tolong kepada Tuhan untuk menghilangkan keraguan kamu, ketakutan kamu apa itu ya, dari orang, dari tempat tinggal kamu, dari sesuatu yang mungkin membuat kamu tidak bisa menikmati hidup. Jadi anaknya ini lagi kayak insecure-nya luar biasa dalam menghadapi hidupnya karena kondisinya yang mungkin setelah sepeninggal bapaknya, begitu ya Bapak ya. Setelah peninggal bapaknya benar-benar kayak berubah drastis secara finansial juga, katanya agak berkurang. Sarannya ambil kartu lagi, kartu teror. Cukup kartu yang ini. Ada 5 of Swords. Di sini berarti anaknya di sini lagi kacau, lagi sedih, lagi nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi bapaknya bilang bahwa kamu tuh bisa sukses. Kamu bisa seperti ayah dulu ya, tetapi ingat apakah yang ayah dulu lakukan, katanya begitu. Ingat hal-hal yang mungkin tidak kamu lakukan yang dilakukan oleh ayah kamu. Jadi gitu, tirukan itu dan lakukan. Dan mungkin untuk saat ini kamu sangat berat untuk melakukan hal seperti aku lakukan, tetapi kamu harus bisa memberanikan diri, katanya memberanikan diri untuk merubah. Jadi mungkin ada sesuatu yang dilakukan ayahnya, kata sesuatu yang mungkin secara agama dia juga bagus, bersedekahnya bagus, mungkin dia berbaginya bagus. Anaknya tidak bisa melakukan seperti itu. Di sini diingatkan bahwa apapun yang dilakukan itu ternyata di sini buahnya ayahnya sekarang ada di tempat yang sangat indah. Karena dulu ayahnya itu bukan orang yang pelit, orang yang perhitungan, tetapi dia tetap berhitung. Tetapi dia bisa punya keyakinan Tuhan, sama Tuhan itu lebih, bahwa jika kita bersedekah dengan ikhlas, kita membantu banyak orang dengan ikhlas, kita melakukan semuanya di jalurnya Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong kita walaupun kita dalam kondisi terjepit, katanya begitu. Jadi tingkatkanlah keyakinanmu sama Tuhan. Jadi itu yang terpenting untuk kamu bisa melalui mengarungi samudra kehidupan ini, katanya begitu. Sudah, katanya jangan bersedih. Satu lagi bahwa rawat mamamu, katanya ini masih mamanya sudah tua juga,
Jangan sampai menyakiti dia. Pintu gerbang kesuksesan kamu, keberkahan kamu ada di mama kamu. Mama kamu yang bisa mungkin menjadi penghapus dosa-dosa kamu pada saat kamu mungkin melakukan hal yang tidak pernah kamu ketahui, itu menjadi penghambat rizkimu, katanya begitu. Jadi apapun mama kamu, menyebalkan apapun, membuat sedih apapun ke kamu, orang tua itu tetap orang tua. Jadi bagaimana kamu bisa membagikan dia biar pintu berkah itu terbuka untuk kamu dari Tuhan. Itu sudah cukup. Oke, tamu kedua, ada kakak tiri yang jahat. Jadi punya saudara, ya, saudara tiri juga masih hidup dan sekarang zodiaknya Leo. Kartu hijau yang paling bawah, ingin berpesan ke adiknya, ya. Dulu katanya dia jahat banget sama kamu zodiak ini, adik perempuan katanya. Jahat banget, banyak hal yang dia lakukan sehingga kayak menghambat rezekinya dia katanya. Banyak hal keculasan dan kecurangan yang dia lakukan kepada kamu. Nah, satu hal yang ingin dia katakan adalah when you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude knowing it will open the way for all healthy relationships. Jadi yang dimaksud ya bahwa kamu dipenuhi dengan keberkahan, dan kakaknya tiri ini ingin sebenarnya full ingin minta maaf ya sebenarnya di sini, ya. Nah, jadi perlakuannya dia sangat tidak baik dulu ke adik tirinya, melakukan banyak hal sehingga dia mendapatkan banyak hal ketidakadilan, ya, oleh orang tuanya karena kelakuan dia. Jadi dia ingin di sini, ya, open the way for all healthy relationship. Jadi dulu hubungan kalian memang sangat tidak sehat, hubungan kami katanya, dan sekarang saya ingin, aku sudah mendapatkan banyak hal setimpal di sini. Jadi tampilannya di sini kakak tirinya benar-benar ibarat orang itu kayak bukan orang yang beruntung di sana. Jadi dia termasuk orang yang sangat menderita. Jadi yang diinginkan kakaknya adalah bagaimana agar dimaafkan atas semua kesalahannya, dan dia harus bilang bahwa dulu memang dia banyak hal, walaupun mungkin tahu bahwa adiknya katanya sangat baik dan sangat memaafkan kakaknya, cuman dia perlu bilang karena permintaan maaf tidak hanya bisa sepihak, ya, maksudnya dia juga harus bilang bahwa dia punya kesalahan, walaupun mungkin harus dengan cara ini, tetapi selain dia bisa plong dan mohon doanya gitu, seenggaknya biar dia bisa hidup lebih baik di sana. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ada anak balita yang sudah meninggal, ya. Balita dulu meninggalnya. Nah, ini menyampaikan ke orang tuanya, katanya ke ibunya yang menjadi subscriber saya, ibunya memilih kartu yang mana sekarang udah agak gede katanya, tapi dia tampak seperti balita. Kartu yang blue, yang ini sudah menunjuk ini. Terus yang ini, berarti yang disampaikan bahwa ini lagi katanya paling bawah. Jadi di kartu ini yang pertama ada believe in magic. Dia ingin menyampaikan bahwa ke orang tua, ke ibunya terutama, bahwa yakinlah bahwa apa yang dilakukan Tuhan sama mama itu sebenarnya sesuatu yang mungkin berhikmah luar biasa di masa depanku, juga masa depannya mama katanya. Kalau misalnya aku hidup sampai sekarang, mungkin meninggalnya karena sakit, mungkin mama bisa kayak tidak akan mampu mengobatiku, katanya begitu. Karena kondisi, jadi ini semua yang terbaik. Walaupun mama mungkin sangat sedih, ya. Di sini ada Six of Swords, dia benar tertekan, ada rasa bersalah luar biasa, menyalahkan hidupnya. Kenapa dia tidak menjadi orang yang sangat kaya, katanya mamanya, bisa mengobatkan anaknya kemana-mana. Tidak bisa seperti itu mama, katanya. Hidup sudah diatur sama Tuhan. Mungkin dengan aku begini akhirnya aku mendapat tempat yang indah dan terbaik di sisi Tuhan. Mungkin kalau aku panjang umur akan menyusahkan mama dan papa,
Dan mama dan papa akhirnya malah lebih jauh sama Tuhan, akhirnya menyalahkan Tuhan karena aku tidak sembuh-sembuh, sudah melakukan banyak hal. Akhirnya Tuhan berikan jalan yang terbaik ini, dan aku diambil untuk menyelamatkan mama dan papa juga, agar tidak terlalu menyalahkan takdir yang mungkin seolah-olah pahit ini, tetapi sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik untukku dan untukmu, katanya gitu. Jadi di sini sebenarnya aku baik-baik jadi hanya ingin menekankan bahwa mama harus bahagia, bahwa dia ada di tempat yang indah dan tempat yang terbaik, katanya. Oke, tamu selanjutnya, tamu keempat, ada seorang anak gadis ingin menyampaikan ke ibunya ya, dia meninggal pada saat belum menikah, masih remaja ya, masih remaja. Oke, berarti saya shuffle dulu ya, biar saya nggak nyaman kalau habis diambil terus nggak dishuffle. Energinya takutnya masih kecampur. Oke, mengambil yang mana? Kartu yang hijau yang paling bawah katanya. Ini lagi muncul. Terus ini yang paling bawah juga. Terus ini paling bawah. Aku bahwa tadi ini adalah seorang anak perempuan yang ingin berpesan pada ibunya. Jadi mungkin sekarang ibunya lagi merasa kesepian atau ingat anaknya yang sudah meninggal itu ya. Kayak ada di sini ada when you fully bless and embrace your aloneness, you're ready for the ones who are meant to be with you. May I welcome this solitude, knowing it will open the way for our healthy relationship. Jadi sebenarnya ini beritahu bahwa mama nggak usah sedih. Jadi pada saat mama ingat aku tuh aku ada di samping mama, katanya. Dan meninggalnya bagaimana? Ada sesuatu yang terjadi, sakit katanya. Mungkin yang terjadi padaku ini juga semua takdir itu memang yang terbaik ya. Terkadang memang kita tidak menyadari itu, katanya katanya si mbaknya ini. Jadi bahwa di sini ada financial, ada constraints, dia juga ada moderation. Mungkin kalau terus menerus juga mau, kita nggak akan mampu, nggak akan sanggup ya. Dan aku juga nggak akan sanggup untuk menghadapi bahwa mama dan papa ini beberapa orang ya, ada beberapa ayah dan ibu juga dengan anak yang sakit nih ya. Jadi ini beberapa orang yang sama, yang dulu memang sakit meninggal. Jadi ini ada segerombolan banyak sekali, dan ini berpesan pada ayah ibunya. Kebetulan memang ibunya katanya ada subscriber saya juga, ayahnya ya, bahwa jadi mungkin kalau dia sampai hidup itu malah dia nggak akan sanggup untuk menghadapinya, katanya kalau hidup terus, karena nggak akan sanggup melihat orang tuanya susah, katanya. Dia kayak membebani. Walaupun sebenarnya orang tua tidak seperti itu ya, saya tahu, tapi kasihan orang tua saya, katanya gitu. Dengan seperti ini mungkin aku mendapat tempat yang terbaik dan indah. Jadi mama dan papa, ayah dan ibu ya, beberapa ini tidak boleh sedih. Dan mungkin dari sisi ini mungkin banyak hikmah yang akan diberi hikmah untuk orang tuanya, katanya. Apapun harus diikhlaskan, nggak bisa terus disesali terus menyalahkan diri sendiri, tidak bisa. Ini semua sudah kehendak Tuhan, katanya. Jadi di impress ya, ada moderation di sini adalah memang dia bilang bahwa dia itu baik-baik saja. Di sini ditambahkan seorang perempuan yang hidupnya bahagia. Jadi dia baik-baik saja, dan ini untuk mamanya di impress. Mamanya harus bisa melalui hidup dengan baik dan menjadi seorang ibu yang baik, karena mama nggak boleh begini terus, karena kasihan saudaranya, adiknya, katanya. Kasihan ayah juga, kasihan papa juga. Jadi harus, mereka juga amanahnya mama, jadi nggak boleh berkelanjutan dan berlarut-larut ya, berlarut-larut sedihnya, karena masih hidupnya mama masih panjang, katanya gitu. Sudah cukup, katanya ya. Tapi yang selanjutnya, seorang kakak yang sangat dekat dengan cucunya ingin menyampaikan ke cucu kesayangannya, katanya. Cucu kesayangan ini adalah termasuk berzodiak Leo, katanya. Sudah menjadi subscriber saya, sudah, katanya. Oke, saya shuffle dulu biar energinya nggak kecampur. Kartu deck biru, suruh
shuffle karena biar ada jalan terdekat. Ups, ada strategi. Terus kartu yang ini, Oracle Fairy Card. Ada dua, apa-apa tidak sengaja. Oke, strategi dan ada friendship dan precious time. Yang mau disampaikan, aku dulu itu sahabat terbaiknya cucuku katanya. Pada saat aku pergi, seolah dia kehilangan sandaran hidup. Sangat dekat ya dengan kakeknya ya. Seperti dia adalah teman dekat, di sini ada friendship ya. Dan apa yang ingin ada precious time, waktu yang bernilai. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Oh, jadi pesannya lakukan banyak hal yang terbaik di setiap hari kamu. Karena waktu kamu itu sangat berarti di setiap detik hidup di dunia. Karena jangan sampai wasting your time. Jadi jangan biarkan kamu membuang waktu kamu percuma sehingga kamu bisa menyanyiakan masa depan kamu. Pesan kakek sekali lagi ini saya translate ke dari beliau ya. Jangan sia-siakan hidupmu. Kenapa kok bapak bisa? Ya, karena ini kayak lose control, kayak kehilangan arah cucu saya katanya. Nggak ada yang ngingetin. Apa nggak ada orang tua? Ada orang tua, tetapi mungkin dia paling dekat sama kakeknya katanya gitu. Jadi harus dekat sama orang tuanya juga. Maksudnya di sini precious time adalah dia harus memanfaatkan hal-hal yang baik, hal-hal terbaik yang dia harus lakukan pada orang tuanya. Kenapa kakeknya diambil pergi ya katanya? Karena biar kamu dekat sama orang tua kamu. Karena apapun mereka itu adalah orang tua kamu, pintu berkah kamu, pintu yang akan memberikan nilai-nilai kamu, kehidupan kamu yang baik. Kata kakeknya begitu. Jadi hargai mereka, sayang mereka seperti mereka kamu menyayangi aku. Biar hidup kamu lebih berkah katanya. Jangan sampai ada sesuatu yang akhirnya menyakiti mereka karena kamu kayak marah sama mereka. Itu akan tidak baik dan merugikan kamu. Karena hidup kamu itu pasti akan kembali dengan Tuhan. Semua yang kamu lakukan itu adalah ingat bahwa semua ada pertanggungjawabannya. Hidup adalah ujian, bagaimana kita memenangkan hati Tuhan katanya begitu. Jadi pada saat kita meninggal kita akan tahu bahwa semua apa yang kita lakukan di dunia adalah hal-hal yang berdampak di alam sini. Jadi di sini ternyata diperhitungkan semua. Jadi jadilah anak yang berbakti katanya begitu. Jadilah anak yang berbakti ya Pak iya. Oke, selanjutnya yaitu zodiak Scorpio ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang mungkin kerabatnya meninggal memang belum datang, sekali lagi akan ada di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.